Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah rahmati dan Allah berkahi. Selawat berserta salam tersanjungkan pada manusia pilihan, manusia panutan hingga akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertemuan kali ini dan selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, baik secara makhrajul huruf, ilmu tajwid, maupun bacaan sesuai dengan kaidah tajwid. Pembelajaran yang saya sampaikan adalah pembelajaran membaca Al-Quran secara konvensional, metode zaman dahulu. Walaupun saat ini banyak metode cara membaca Al-Quran, bahkan timbul metode-metode baru untuk mempermudah anak-anak kita atau kita sendiri dalam membaca Al-Quran. Ada yang kita kenal dengan metode Iqra, ada yang kita kenal dengan metode Qiraati, dan bermacam-macam metode lainnya. Tetapi yang akan saya sampaikan kepada pemirsa semuanya adalah metode membaca Al-Quran secara konvensional. Kita awali dengan bagaimana kita belajar makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf, ya, dari alif hingga sampai akhir. Permintaan dari remaja dan pemirsa untuk membahas bagaimana cara membaca Al-Quran, kita respon dengan baik karena ini penting ke depan untuk anak-anak kita. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran oleh kalian semuanya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya nanti Al-Quran akan datang kepada kita syafi'an, sebagai penolong, li ashabi, bagi orang-orang yang gemar membacanya, bagi orang-orang yang senang membacanya, bagi orang-orang yang sedang menghafal Quran. Dalam mempelajari Al-Quran, ya, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau di antara salah satu orang di antara kita, minimal satu kampung sudah ada yang belajar Al-Quran secara baik makhrajnya, tajwidnya, dan bacaannya, maka gugurlah orang-orang yang lain terhadap hukum tersebut. Tetapi membaca Al-Quran secara baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid adalah wajib. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus belajar bagaimana membaca Al-Quran secara baik dan benar, karena hukumnya wajib ketika kita membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan surat Al-Fatihah. Akan kita awali dari belajar ta'awud. Dalam belajar konvensional biasanya langsung mempraktekkan
antara makhrajul huruf dengan bacaan. Saya ambil contoh bacaan ta'awud. Sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita ikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Di sana kita dapati bagaimana huruf alif, bagaimana huruf ain, bagaimana huruf shin, bagaimana huruf to, yang mungkin ini agak sulit untuk kita pelajari, tetapi ketika kita biasakan, kita pelajari, maka insya Allah kita akan bisa melafalkannya secara baik dan benar. Dan kita perlu perhatikan di mana tempat keluar huruf-huruf tersebut. Saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pertama kita awali dengan alif a. Langsung masuk ke ain. Ya. Fil halqi, ada di tenggorokan. Harful halq. Nah, ain adalah salah satu huruf halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Nanti kita dapati pula huruf za. Ya. Nanti ada kawan-kawannya yang hampir menyerupai tetapi berbeda tempat keluarnya. Pertama tadi alif a disambung dengan ain, u. Nah, disambung lagi dengan zu, za. Ya, ada za, ada da, ada za, ada bo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Za tersebut seperti kita menggigit ujung lidah, bersih tanpa desis. Za. Ya, kalau berdesis itu za. Ya. Kalau tidak di ujung lidah itu da. Nah, ada lagi yang tebal itu bo. Nah, saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita dapati juga ada huruf ha. A'udzu billah. Ha, hi, Allah. Ya. Ha itu dada kita bergetar. Ha. Ha. Nanti kita dapati juga ada ha, bersih. Ha. Ada kha. Nah, ini a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan kita dapat lagi ada huruf sya atau shin. Ya. Itu pun banyak kesamaan. Ada sya atau shin besar, ada sa atau sin, ada so atau sod. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan kita dapati juga ada huruf ro. Usahakan tidak lebih dari 3 getaran melafalkan huruf ro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sebelum huruf ro ada huruf to. Nah, ada kesamaan juga dengan ta. Kalau ta itu kecil, to lebih tebal. Nah, coba perhatikan mulut saya. To, 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 to. Berbeda dengan ta, ta, ta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, to tebal, seakan-akan kedua pipi kita itu menggelembung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan kita dapati lagi huruf ja atau bahasa dalam
ilmu hijai itu jim. Ya, dia bersih. Ja, jim. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini perkenalan ta'awud. Ya. Walaupun ta'awud bukan bagian dari surah, bukan bagian dari suratul Fatihah dan surah-surah lainnya, tapi dianjurkan sebelum kita membaca Al-Quran, kita awali dengan ta'awud agar kita berlindung Subhanahu wa ta'ala dari setan yang menggoda kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memasuki ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, yaitu bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita perhatikan dari bacaan basmalah, satu, kita temukan huruf sin, bukan sya, bukan so. Bis. Nah, kita ketemukan juga di ta'awud ada lam jalalah kalimat Allah. Nah, di basmalah juga ada lam jalalah kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ketemukan ha, harus bersih pelafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ulangi dari ta'awud sampai basmalah. Perhatikan mulut saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekali lagi, tolong perhatikan keluar huruf dari mulut saya. Nanti pemirsa bisa ikuti atau pemirsa bisa lakukan di luar kajian ini sambil dibiasakan agar makhrajul huruf dalam Al-Quran bisa kena. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin pertemuan kali ini hanya dua materi yang saya sampaikan, yaitu ta'awud dan basmalah. Silakan diulangi, silakan dipelajari, silakan nanti ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada remaja masjid agar kita bahas di minggu selanjutnya. Berikut akan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.